Tapi belajar bergerak berbagi alhamdulillah masih semangat ya. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang telah menerima SK PDKK-nya. Tentu sebuah anugerah dan rezeki yang tidak semua orang mendapatkannya. Belajar bergerak berbagi untuk di SMA 1 kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Terkait itu semua, selamat bergabung tentunya di SMA 1 2 buat Adinda Serlin dari pasal 5 namanya Ibu Tua ya. Ada nama-nama juga saya mantul. Adiknya Fatima sama Bu Nur ya. Saya ingin pakai deh kalau keluar saya sebagai Rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, dari polisi juga ini. lahirkan prodi belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Pak Edo, Fredo ya. Ini Pak Fredo ini. Nama lengkap Pak Edo itu siapa? Bu Sinta. Sinta ya. Cipinja. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Saya ini ingin berbagi saja. Pada intinya apa yang ingin saya sampaikan itu dikupas habis dari sama Pak Kepala Sekolah dan juga di Bu Sri juga sudah masuk tadi Pak Rino dan terakhir Bu Esri hanya meneruskan saja masih rangkaian dari budaya positif ya dari yang dipilih Bu Asri tadi. Saya rindukan itu yang ada yang ke-6 itu Bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. pasti di sekolah kita sudah banyak contoh, Berbagi untuk sudah banyak negeri contoh. demi bakti pada Saya mulai dari ini karena mohon maaf saya tadi malam itu baru lupa saya jam 3 bangun tekad, kuatkan hati negeri memanggilmu kawan. jelas kurang-kurang Belajar bergerak hampir lupa saya untuk negeri tiduran guru penggerak maju pendidikan. bangun Penggerak menghambat pada murid kreatif rancang pembelajaran, yang hargai potensi tingkatkan prestasi, yang pertama dari lahirkan topeng itu prodi belajar topeng ini Pancasila. sebenarnya kita tulus Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu demi bakti pada ibu pertiwi. Jadi udah saatnya yang muda-muda. Kemudian badan subur, petanda taraf hidup yang membaik dan gaji yang layak. Ya, itu gambaran guru salah satunya ya. Kemudian membawa buku-buku pelajaran. Ada guru di sini kayaknya yang sering bawa buku banyak gitu ya. Kalau zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang cukup nenteng gadget
gadget dan bawa laptop barangkali ya. Sound system, ya itu modal sekarang. Terus yang terakhir itu kan ada logo Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini ya 3 prinsip dari Ki Hajar Dewantara ya. Salah satunya kan Tuturi Handayani. Sebelumnya itu kan Ing Madya Mangunkarso, Ing Ngarso Suntorodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian sekarang ini televisi itu sudah di rumah saya juga nggak pernah tonton lagi sama saya dan anak-anak juga nggak pernah nonton TV lagi, karena isinya mungkin nggak menarik ya. Mungkin sama dengan bapak ibu semua. Kemudian juga, oke masuk ke video aja Ustaz. Sebelum kita memulai ada video juga ini. Ya. Sebelumnya juga Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa CGP itu tidak sengeri yang kita bayangkan betul. Oke, video dulu lah. Suaranya ada ya Mas? Kita akan membahas tentang salah satu program sipil positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Saya dibantu oleh ibu ini menjelaskannya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. Yeni Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang adil dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi komprehensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter itu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kalau merasakan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih berkabar lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah bener padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sesuatu itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jauhkan. Bagaimana kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih juga berpikir mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berani mendapat posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Oke, cukup Pada Anda. sisi pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi sebenarnya materi ini baru saya dapat kemarin sore saat kami ruang kolaborasi, diskusi kelompok. Tapi tadi saya berdiskusi dengan Bapak Ibu, ada kepala sekolah dari SMA Lampung Utara bersama Bapak kepala sekolah juga tadi. Alhamdulillah juga membahas tentang ini, tentang hukuman. Sebenarnya apa sih bedanya hukuman, sanksi, kemudian juga satu lagi konsekuensi, ya. Mungkin pernah Like ya, ketika siswa kelas 11 pelajaran praktek penjas, ada yang tidak menggunakan seragam untuk training dan kaos. Saya ingin tahu apa yang Bapak Like lakukan terhadap siswa yang tidak berseragam, yang mestinya kan berseragam. Ini kebetulan contohnya di situ memang guru olahraga. Apa Pak Like? Izin menjawab Pak. Iya. Diberi sanksi sehingga boleh mengikuti praktek olahraga Iya. dan diberi hukuman. Katakanlah begini, Pak Holik ini siswa yang tidak berseragam tadi. Apa yang kamu sampaikan ke Holik selaku siswa kelas 11? Kata-kata yang Anda sampaikan ketika itu. Holik, Ya, kenapa tidak membawa baju seragam? oh terus basah katanya. Memang tidak ada kaos lain dan olahraga. Cuma satu. Tetap saya beri hukuman. Hukumannya seperti apa? Pokoknya dikasih tugas Iya. mengerjakan LKS, tugas tambahan. Iya. Ya gitu ya. Tidak mengikuti praktek olahraga. Sip, dari Santos. Ada yang guru biologi ya? Siapa guru biologi ya? Fisika. Abu Desri, ketika praktek fisika saya tidak menggunakan seragam untuk praktek, ada ya? Just lab. Saya kulit tidak menggunakan just lab, mestinya yang putih-putih seperti ini. Saya minta pendapatmu apa yang ibu lakukan yang semestinya yang lain menggunakan itu, dan ibu katakan ke saya apa? Ya pasti saya tanya dulu Pak, mana jas labmu? Oh iya, tinggalan di rumah Bu. Kenapa nggak dibawa? Saya kira ibu nggak datang.
Nah, kalaupun saya tidak datang, tetap harus jaga-jaga. Jadi harus tetap bawa. Gitu. Jadi jangan tergantung gurunya. Oh, siapa lain kali tidak saya ulangi. Ya. Dari situ secontoh Bapak Ibu di segitiga restitusi ini, salah satunya di poin yang ketiga nanti, kata-kata yang keluar dari kita itu bentuknya bukan semacam punishment ya. Punishment itu memponis ya. Ya. Dan hukuman begini. Ketika ada hukuman, saya memecahkan mikroskop punya sekolah ya, mikroskop kan? Iya, itu mikroskop. Saya tidak sengaja ketika pelajaran biologi menjatuhkan mikroskop, pecah. Ibu selaku guru biologi katakanlah, apa yang ibu lakukan dan katakan terhadap saya? Ya. Kita praktek langsung di lapangan seperti itu. Gimana kira-kira? Saya memecahkan itu mikroskop itu pecah, gitu, jatuh. Apa yang mau hukuman kah atau kah seperti apa yang ibu sampaikan ke saya selaku murid? Mungkin kalau mikroskop. IPS. Apa dibiarkan saja Ibu? Mungkin kalau misalkan anak tersebut memecahkan barang tersebut, mungkin akan langsung saya tegur kok. Lain kali hati-hati. Yeah. Kemudian mungkin nanti akan dicari solusinya sebagaimana yang terbaik untuk penyelesaiannya. Ya, itu Ibu ya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika dia memecahkan itu dia harus bertanggung jawab dan dia harus menggantinya. Ya kan harus menggantinya kan? Karena dia melakukannya. Itu bukan bentuk hukuman kan? Tanggung jawab konsekuensinya. Ya. Jadi memang kalau dulu kan hukuman itu masih ada yang tradisional ya. Saya zaman Riki juga dulu pernah juga saya itu nendang ini kalau upacara atau senam itu nendang nyubit itu mereka malah senang ketawa gitu. Tapi kalau sekarang tetap kena HAM kita. Jadi seperti apa? Ya cukup dengan kata-kata positif ya yang kita terapkan di situ. Gak apa-apa dengan kata-kata asal jangan hukuman yang berupa fisik. Ya. Jangan hukuman yang berupa fisik. Kalau tadi guru Bu Ulpa guru apa? Kimia ya. Bu Ulpa guru kimia, ada yang terlambat, saya suruh keliling lapangan 5 putaran, lapangan basket dan voli ini. Menurut kita semua hukuman bukan itu ya? Hukuman. Tapi positif memang. Udah pernah saya lontarkan ke diskusi bahwa kita jelaskan saja bahwa untuk meningkatkan endurance dan kecepatan larinya perlu seperti itu, adanya lari biar kalau push up juga biar otot bicep tricepnya ini kuat begitu. Itu kan kalau sit up dan nampak seperti hukuman fisik. Yang tidak boleh memang kita sentuhan fisik ya, memukul, menjewer, menyubit. Kalau kayak kata Pak M tadi, Bobby kamu. Ya, itu artinya hukuman itu biasanya dia tidak timbal balik. Kita ini kalau mau dibilang dibully itu hukuman juga. Tapi kalau kita tidak tersinggung, happy aja, nah biasa kan? Ya. Begitu juga dengan murid. Mungkin langsung sedikit ke materi. Seperti saya sampaikan tadi, disiplin positif ini sudah
disampaikan oleh Asri ya, pengertiannya sudah. Kemudian ada 3 elemen penting dalam restitusi segitiga ini. Itu editin sambil jadi mohon maaf kalau agak ya nih kita agak promo dikit buruk enak ya Bapak Ibu. Ini sama yang disampaikan oleh Bu Astrid tadi. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Nah ini tadi yang saya kasih contoh ketika melakukan praktek olahraga, terdapat siswa tidak menggunakan pakaian praktek. Tadi udah ada jawaban dari Pak Like ya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, Ananda. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu, ya, apa ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu yang langkah yang pertama ya. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran ikan. Settingnya selalu kurang. Guru penggerak menghamba pada murid. Ya, masuk maklum ya, masih pro. Masih pro.
kan pas. Berarti Anda konsentrasi. Benar itu. Sengaja saya masih bro. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mana Pak? Tiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, tentu sebelum di awal pembelajaran kita memang harus ada kesepakatan kelas. Ya. Jadi menurut Anda, menurut Ridho misalkan, menurut kamu apa kesepakatan kelas kita ketika kita melakukan praktek di lapangan? Nah, seperti itu. Minta pendapatmu sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memulai mata pelajaran penjas ini. Apa kesepakatan kelas menurut kalian, Anda semua? Mari kita catat dan kita sepakati. Misalkan apa menurut Ridho? Menggunakan baju pakai kan? Ya. Berganti baju sesuai dengan pelajarannya. Iya. Sesuai dengan jadwal. Terus tidak membuat keributan. Tidak membuat keributan. Ada 3 ya. Dan mungkin tidak membawa HP ke lapangan, tidak menggunakan handphone. Kemudian tepat datang tepat waktu kalau dia di lapangan. Kemudian selesai mengadakan praktek, yang piket bertanggung jawab untuk mengembalikan peralatan ke Satpras. Itu yang kadang-kadang agak kurang ya, tanggung jawab mereka untuk mengembalikan peralatan yang telah digunakan. Nah, pada intinya begini, apa yang dilakukan di sekolah kita sudah sangat sesuai tentunya. Seperti contoh seperti ini, ketika terlambat, itu kita selaku guru piket, ya, ketika pagi hari itu ya, apa alasannya? Tolong telepon orang tua. Itu juga sudah bagus tuh. Tidak telat nego, cak ulang gue sekolah. Nah itu kan, kalau zaman dulu sering kita dengar, ya, terlambat, ini langsung suruh pulang. Itu kira-kira yang dari sekitar institusi ini, kesimpulannya betul? Terakhir betul? Ada kesimpulannya? Tapi pada intinya Bapak Ibu, kita ini seorang guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu aja slide itu bisa. Menurut Ki Hajar Dewantara, ubahnya seorang petani. Saya petani juga, sampai kelas 3 SMA dulu masih sering ke kebun. Gimana kita tuh seorang petani? Ibu siapa? Sinta? Ya. Kalau kita seorang petani, bagaimana kita memperlakukan tanaman kita? Dipupuk, disiram. Diperhatikan tumbuh kembangnya, luar biasa ya. Betul sekali. Ketika kita guru ini, kita tuh nggak tahu bibit yang datang itu entah bagus entah enggaknya ya. Tapi kita layaknya berlakulah seperti seorang petani. Jadi tanaman itu kita pupuk, kita buang gulmanya, kemudian kita siram, kita perlakukan ya layaknya tanaman lah. Jangan nanam kol dikasih pestisida ataupun herbisida yang untuk postak itu nah.
untuk rumput. Jadi harus tahu obatnya apa. Kalau punya tanaman cabai kena bule ya, jangan dikasih apa namanya pupuk yang untuk membesarkan buah, kan nggak dapat ya. Nah artinya kita seorang guru seperti itulah. Kita nggak tahu hasil yang kita peroleh nanti, kita udah pasrah. Yang penting kita lakukan secara maksimal. Kita apa namanya mengeluarkan seluruh kemampuan kita ya untuk menjaga siswa-siswi peserta didik kita ini. Kita lakukan sebagai seorang tumbuhan yang tentu kita harapkan tumbuhan ini menjadi tumbuhan yang bagus serta panen dengan apa namanya hasil yang membuat kita bangga nantinya. Nah itu poin-poin yang saya dapatkan selama ini, salah satunya itu. Kesimpulannya Bapak Ibu terakhir, penerapan disiplin positif ini terutama melalui konsep segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan tadi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, akan tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi tindakan disiplin negatif seperti penangguhan atau pengusiran yang seringkali hanya menghasilkan tindakan balasan. Jadi sudah benar yang kita lakukan, tidak ada pengusiran ya, karena kalau ada pengusiran itu kita tahu sendiri kemarin kasus yang di SMK Tenong ya, itu masih saudara juga kepala sekolahnya itu yang terjadi. Walaupun narasinya itu kita nggak tahu sebetulnya karena dia terjadi pengusiran ketika ulangan ya, sehingga oleh media ini di blow up lebih tinggi sampai ke gubernur, sampai ke kadis, bahkan sampai ke DPR RI. Nah artinya kita tidak ingin seperti itu. Kita selaku guru harus menjaga nama baik diri kita, institusi sekolah kita, karena kalau kita kadang-kadang karena perlakuan kita gitu mengusir murid secara tidak sengaja. Sekarang kan orang udah canggih ya Bapak Ibu, divideokan kita, kata-kata kita. Kalau udah videokan itu nggak bisa menghindar lagi kita. Anak sekarang ini rajin, pinter-pinter loh mereka. Walaupun nggak video, mereka kadang-kadang menghidupkan handphone itu di sini, di kantong baju ini ya, dihidupkan, rekaman suara kita ada gitu. Itu salah satu pointernya dari segitiga ini. Kemudian untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses, pendidikan harus didukung oleh pelatihan yang baik, komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, salah satunya kita sudah menyampaikan diseminasi pada hari ini, ya, pelatihan seperti ini, yang untuk mencegah ini tadi. Kemudian terakhir, dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan siswa yang lebih berkualitas. Pak Yadi, apa visi sekolah kita? Mantap. Apa kepanjangan Pak Yadi? Iya. Mantap. Sip. Paling nggak kita hafal dulu itu ya. Mantap. Beriman, berprestasi, dan peduli lingkungan. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Perlu ada game terakhir game. Nanti yang terakhir dapat ini saya kasih. Enggak, kalau 50.000 enggak cukup. Pokoknya
Mohon berdiri. Ya, nanti bisa diterapkan juga di kelas ini, berdiri. Bu ini mundur situ. Nah, hadap sana, hadap sana. Yang ini, hadap ini. Sini, Bu Nunun. Ya, lingkaran nih, jadi lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran. Nunun ke sini dong. Jadi lingkaran ada di situ. Nah, lingkaran. Ya, Bu itu di situ, Bu itu. Sebab nyerong ini, Bu. Nyerong situ ke dalam. Ya. Situ. Mas Nur situ, Mas Nur. Iya. Tangannya di depan dada. Ya seperti ini. Saya akan bermain dengan kata-kata. Iya. Bermain dengan angka dengan kelipatan 3. Contoh, Bu Desri mulai gitu ya, mulai dari sini gitu ya. 1 gitu. Iya 1 ya, 1 aja. Nih ke kanan ya tanya. 2. Ya ketiganya, kelipatan 3-nya cukup katakan boom gitu. Boom ya. Jadi boom ini. 4, 5, 6 gitu ya. Sudah semua yang putra, bapak-bapak? Boom ya. Boom 3 ketemu 6, ketemu 9. Iya. Siap? Mulai dari Eka. 1. Mas Nur mulai. 2. 1 Mas Nur. Yang putra aja, yang putri. Ke kanan, agak kuat aja. Mulai. 1, 2, boom. 1, 2, boom. Lanjut 4 dari 4. Ulangi sekali lagi ya. Oke. Oke, orang. 1, 2, mulai. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 10. Mesti kayak gitu. Ulangi. Ayo siap, mulai. 1, 2, 3, mulai dari Asri. Sembilan salah. Duduk. Salah. Mulai Mu Iker. Yang ini, ayo. Balik api gelang semua. Ya, oke. 1, 2, boom. 6 itu sebenarnya 6 dulu saya. Silakan duduk. Oke, Mas lanjut sampai nyisain 1. 1, 2, boom. 4, 5. Mulai. Boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. Berarti 4 ini dong.
Lebih cepat, ayo. Lebih cepat, lebih dekat. Ya, 1, 2, Siapa menangnya? 5. Oh, ya. Dempur. Semua gerbang. Semangat, semangat. Acing, ya. 1, 2, Jangan lupa tadi. 4, 5. boom. Bum. Ayo. Acing. 2, boom. 4. 5, boom. Enak lagi ya, enak ya. Enak kayak gitu. Lipatan berapa? Lipatan berapa? Ya, ayo, Empat, kelihatan 4 ya. Kelihatan 4 ya. Mulai. 2, 3, 4. Ayo kelihatan dulu, kelihatan ketiga. Ayo. Ayo. Ganjil. 3. Ya. Ganjil 3. Bukan 5. Tiga. Mulai gue lupa. 2, boom. 4. Kemenangannya gue lupa ya. Bu itu, Pak itu. Saya punya 300.000 ini. Oke, itu uang halal itu. Makan-makan ya. Jadi kalau murid kita itu terus terang dikasih 2.000 aja bonus waktu itu senang mereka kalau itu. Tiap-tiap kita ada game seperti itu. Ya mungkin demikian ya Bapak Ibu. Artinya di sini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ASN baru langsung 100% kan ini. Pada Bapak Ibu guru semuanya, Bapak guru hebat ya. Sekali lagi kami dapat pesan dari BGP Provinsi Lampung, program guru penggerak itu, karena sekolah kita yang CGP itu 3 orang, yang guru penggerak itu baru 1 orang. Jadi diharapkan yang muda-muda ini, kalau di sekolah Metenuang itu kemarin 12 orang mereka full. Jadi nggak serumit yang ternyata ya Astri ya, nggak serumit yang terbayangkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kayaknya 9 bulan itu mungkin udah PPG ya Bu Astri, udah PPG. Nah seperti itulah. Tapi lebih happy lagi, ada lokanya itu. Iya lebih enaknya. Ada juga ketika loka karya itu dikasih transport gitu, udah enak happy kasih makan, kasih transport, nanti dikasih pulsa gitu. Ya itu semangat itu. Ternyata hal-hal yang kayak gitu dulu belum pernah disampaikan oleh teman-teman yang lain tuh, tapi kan perlu kita sampaikan bahwa memang ada itunya juga. Enak kita tuh tiap datang ada loka karya itu transport ini, wah pokoknya saya juga ya muda-muda ini bener lah Ibu ya, Bu Sinta ya, masih muda, masih ini bener energi, karena luar biasa positifnya di situ. Dan juga nggak serumit yang terbayangkan. Saya juga walaupun saya ketua kelas, tapi saya paling telat terus mengirim tugas sebetulnya, karena macam-macam lah ininya. Udah mau dudek baru ngirim tugas gitu. Jadi dinikmati aja. Ya Ki ya. Itu penjas ini harus ada juga, yang lain juga baru-baru. Ada yang bisa bantu Bu Andri? Baik, terima kasih lagi-lagi. Selamat bergabung tentunya tentang kehumasan. Saya tutup dulu tentang ini ya. Materi cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Tentang kehumasan, nggak apa-apa dikopin kameranya. Tentang kehumasan.